Tahukah kalian, ada sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh sekelompok suku pedalaman primitif yang sangat anti dengan kontak dunia luar? Manusia atau orang lain yang di luar kelompoknya dilihat sebagai ancaman. Makanya, suku ini begitu defensif ketika orang lain terlihat mau mendekati rumah mereka. Mereka dikenal sangat berbahaya dan tidak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa siapapun yang nekat mendekati pulau yang mereka huni. Pulau Sentinel Utara adalah sebuah pulau terpencil yang terletak di Teluk Benggala dan merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Andaman. Pulau dengan luas 59,67 km persegi ini masih termasuk ke dalam wilayah negara India. Berapa pastinya jumlah penghuni yang tinggal di pulau tersebut belum diketahui, mengingat betapa kerasnya penolakan suku Sentinel terhadap orang-orang di luar kelompok mereka. Petugas sensus sekalipun kesulitan untuk melakukan tugasnya. Namun, penghuni Pulau Sentinel Utara diperkirakan berjumlah sekitar 100 hingga 150 jiwa. Orang-orang dari suku Sentinel Utara sebenarnya bisa dibilang masih kerabat dengan penghuni lokal lainnya di Kepulauan Andaman seperti suku Jarawa dan Onge. Tapi karena sudah terlalu lama hidup terisolasi, tidak ada yang dapat memahami ataupun mengerti bahasa yang digunakan suku Sentinel Utara. Suku Sentinel Utara sangat anti dengan kehadiran orang lain di pulau yang mereka huni. Pada tahun 1867, sebuah kapal dagang India karam di sekitar terumbu di area Sentinel Utara. Untungnya semua kru dari kapal tersebut selamat dan berhasil mencapai daratan yang mana adalah pantai dari Pulau Sentinel Utara. Tapi beberapa hari kemudian, sekelompok penduduk datang dan menyerang mereka dengan panah dan juga tombak. Mereka tak lain dan tak bukan adalah penghuni lokal pulau yang disebut sebagai suku Sentinel Utara. Semua kru melawan sebisa mungkin menggunakan tongkat dan batu sebelum akhirnya diselamatkan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Dalam insiden itu tidak tercatat adanya korban jiwa. 13 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1880, seorang perwira Angkatan Laut Inggris yang bernama Maurice Portman berkelana ke Pulau Sentinel Utara bersama dengan timnya. Mereka menemukan pasangan tua dan 4 anak kecil dari suku tersebut, lalu membawanya ke pulau tetangga. Sayangnya imunitas mereka tidak cukup kuat, sehingga dengan cepat ke-6 orang suku tersebut sakit, di mana pasangan yang sudah tua itu lalu meninggal. Maurice akhirnya membawa ke-4 anak tersebut kembali ke asalnya dan memberikan beberapa hadiah sebagai upaya untuk membangun hubungan. Beberapa sumber berasumsi kalau kejadian penculikan 6 orang suku itu membuat suku Sentinel Utara semakin defensif ketika orang lain di luar kelompok mereka menyambangi pulau yang mereka huni. Diceritakan juga sebuah kejadian pada tahun 1896 di mana ada seorang tahanan yang kabur dari Pulau Andaman dengan menggunakan sebuah rakit lalu mendarat di Pulau Sentinel Utara. Beberapa hari kemudian, tim yang ditugaskan untuk mencari tahanan itu malah menemukan tubuhnya tergeletak tak bernyawa di tepi pantai. Beberapa tahanan lain yang kabur dan mendarat di pulau tersebut juga bernasib sama. Pada akhirnya, pemerintah India melarang siapapun mendekati Pulau Sentinel Utara. Hanya orang-orang dengan izin tertentu yang diperbolehkan ke sana. Pada tahun 1974, kru film National Geographic dan tim antropolog diizinkan berkunjung ke Pulau Sentinel Utara untuk membuat film dokumenter yang berjudul Man in Search of Man. Tapi saat tim mendekati pulau, suku Sentinel sudah siap menghadang dan terus memanah ke arah mereka hingga melukai paha sutradara film. Seorang antropolog bernama Trinoknat Pandit juga memulai kunjungannya ke Pulau Sentinel Utara pada tahun 1967. Pandit beserta timnya berhasil mendarat, menjelajahi pulau tersebut dan menemukan gubuk-gubuk beserta peralatan mereka. Untungnya pada kunjungan pertama itu, suku Sentinel Utara lebih memilih untuk bersembunyi dan tidak menyerang Pandit beserta timnya. Pada tahun 70 dan 80-an, Pandit kembali berkunjung. Tapi kali ini suku Sentinel Utara sudah menghadang di tepi pantai sambil menunjukkan isyarat penolakan atas kedatangan Pandit beserta timnya. Di kunjungan selanjutnya, Pandit berusaha melakukan pendekatan dengan memberikan hadiah-hadiah seperti kelapa dan peralatan-peralatan dengan melemparkannya ke air laut.
Pandit kembali berkunjung pada 1991. Ia membawa hadiah-hadiah yang disukai oleh suku Sentinel, yaitu kelapa. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang suku Sentinel mau mengambil hadiah langsung dari tangan Pandit dan timnya. Sambil mengambil kelapa, mereka terus berbicara kepada Pandit dengan bahasa yang tidak Pandit pahami. Namun, meski kontak kali ini berjalan cukup mulus, suku Sentinel tetap tidak mengizinkan Pandit dan timnya menginjakkan kaki di atas pulau. Suku Sentinel Utara tetap teguh dengan pendirian mereka dan sangat sulit untuk didekati. Mereka tak segan-segan untuk menyerang siapapun yang berani mendekat. Pada tahun 2006, 2 orang nelayan dihabisi nyawanya karena kapal mereka yang terlalu dekat dengan pulau. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada 2018, seorang misionaris Amerika bernama John Allen Chau juga dihabisi nyawanya karena nekat mengunjungi pulau tersebut. Hingga kini, suku Sentinel Utara tetap tidak menginginkan kontak dengan dunia luar dan lebih memilih untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Pemerintah India juga menghormati keinginan mereka dan secara berkala memantau dari udara untuk keperluan sensus penduduk. Eksistensi suku Sentinel Utara merupakan fakta yang sangat menarik, di mana di tengah masifnya gempuran modernisasi dunia, ternyata masih ada sekelompok orang-orang yang lebih memilih hidup dengan cara primitif. Tuliskan pendapat kalian tentang topik ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.